Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini ya, kita berdoa dulu ya. Tolong dipimpin, siapa biasanya mimpin doa? Ketua kelas? Ketua kelas? Oh iya, Hanan, ayo Hanan, pimpinan. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang masuk? Ada yang masuk semua ya. Ada yang tidak masuk? Nihil. Alek biasanya masuk pakai ini hari ini. Oh masuk ya. Biasanya nggak pernah masuk ya. Bolos. Oke, ya. Nah, ya. Jadi nihil ya. Makanya jaga kesehatan ya. Karena apa? Musimnya kan masih kadang hujan, kadang panas. Sekarang kayaknya panas ya, memasuki musim panas. Nah, oke, nihil ya, bagus. Jadi masuk semua, dipertahankan setiap hari ya. Kalau bisa absen itu 1 bulan penuh masuk semua tanpa izin gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini ya, saya punya sedikit agar kalian konsentrasi. Kayaknya kan ini tadi habis upacara ya. Terus capek biar konsentrasi ya. Jadi kalau kemarin kan kita belajar tepuk 1, tepuk 2 gitu kan ya. Nah, sekarang juga sama tapi beda gitu kan ya. Perhatikan instruksi saya. Ya. Paham? Perhatikan instruksi saya. Paham? Oke. Nanti jawablah ya sesuai yang saya sebutkan. Oke. Jawablah sesuai yang saya sebutkan. Nah, atau ikuti jawaban sesuai yang saya sebutkan. Paham? Ikuti jawaban sesuai yang saya sebutkan. Paham ya? Oke. Ayam, bebek, ayam. Apa saya suruh jawab itu tadi? Ada pertanyaan apa enggak? Kenapa kok kalian jawab? Nah, ya opsi ya. Benar kan? Ya, belum ya. Jadi ikuti, dengarkan ya. Nanti ketika saya bertanya, barulah kalian jawab. Paham ya? Nah, ketika saya bilang apa tadi ya, contoh ayam, bebek, ayam gitu kan. Kalian kok sudah menjawab kan belum ada pertanyaan gitu kan ya. Ketika sudah saya kasih pertanyaan silakan dijawab. Kambing, kuda. Ada berapa kuda yang saya sebutkan tadi? Bisa. Saya ulangi lagi instruksinya. Jawablah dengan cara gimana? Menyebutkan apa yang saya sebutkan. Jawablah dengan cara mengikuti apa yang saya sebutkan. Bingung. Jawablah dengan cara mengikuti apa yang saya sebutkan. Ayam, kambing, ayam. Ada berapa ayam? Ayam. Kok ono kambing? Ayo. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Biar semangat, tepuk pramuka dulu deh ya. Tepuk pramuka. Wah, gitu kan. Wes ya. Sudah tahu kuncinya tadi ya. Saya ulangi lagi langsung. Kambing, ayam. Ada berapa ayam? Satu kali lagi. Kambing, singa, kambing. Ada berapa singa? Singa. Oke, berarti udah konsentrasi ya. Nah, ini udah terbangun konsentrasinya. Ya, tadi kan udah berdiri, berdiri gitu kan lama ya. Nah, oke. Sekarang ke berikutnya ya.
kan kemarin ya, kita di minggu kemarin itu sudah belajar tentang apa? Aplikasi apa yuk? Minggu kemarin Microsoft PowerPoint. Jadi kalian sudah tahu apa fungsi menu-menu ikon yang ada di PowerPoint. Nah, PowerPoint kan digunakan untuk apa kemarin? Membuat program presentasi. Coba salah satu contohnya kemarin kegunaan di kehidupan sehari-harinya untuk apa PowerPoint? Selain untuk presentasi. Angkat tangan, siapa? Untuk apa? Di kehidupan sehari-hari kemarin loh, selain untuk presentasi kira-kira untuk apa sih? Ayo, untuk apa? Apakah bisa untuk mendesain cover buku? Bisa apa enggak? Bisa. Terus desain apa lagi? Undangan bisa apa enggak? Bisa. Nah, itu fungsi-fungsinya yang lain. Nah, itu tadi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Paham ya? Nah, kemudian di pertemuan kali ini ya, masuk pertemuan yang kali ini kita akan belajar tentang aplikasi ya, program pengolah apa? Pengolah gambar berbasis vektor. Jadi ada program pengolah gambar berbasis vektor, ada program pengolah gambar berbasis bitmap. Apa bedanya? Tahu bedanya? Nah, kalau vektor itu vektor ada biasanya pelajaran fisika itu ada. Artinya apa? Vektor itu punya apa? Vektor adalah apa? Ya, punya arah. Terus punya apa lagi? Selain punya arah. Punya besar dan punya arah. Jadi kalau nanti di Corel kita gambarnya itu juga punya besarnya itu kan panjangnya berapa, arahnya kemana gitu. Itu yang maksud vektor. Kalau bitmap itu adalah gambar yang tersusun dari banyak piksel. Nah, jadi awalnya ceritanya piksel itu kan ya, satu piksel itu kan satu garis ya, satu garis vertikal dan satu garis horizontal. Titik-titik itu nanti bisa satu garis itu sebenarnya tersusun dari banyak titik atau dot. Satu dot ya, kalau dia basisnya RGB, red, green, blue, berarti satu titik itu warnanya adalah red, green dan blue. Nah, itu tadi nanti kita akan pelajari program pengolah gambar itu ya yang berbasis vektor. Nah, yaitu programnya namanya apa? Corel Draw. Nah, nanti fungsinya apa sih ketika sekarang lagi marak gitu ya? Kan nanti contohnya kalian setelah selesai sekolah ini ya, mau buka usaha, desain percetakan gitu ya, nggak punya uang, nggak punya contohnya buat modal, maksudnya buat modal itu nggak ada, tinggal pasang aja di depan di rumah, bisa desain gitu ya, bisa desain aja, menerima desain undangan, desain banner dan desain apa gitu ya, namanya cetak banner apa-apa. Tinggal aja kalian kalau sudah bisa kan tinggal desain ya, desain di komputer atau laptop, kemudian gambarnya tinggal dibawa aja ke percetakan, gitu aja. Nanti kan dicetakan di sana, set harganya berapa, nah itu sudah nanti orang yang pesen ke kamu kan bisa kamu lebih harganya gitu kan. Nah, nanti uangnya disisakan labanya dikit-dikit. Nah, baru nanti bisa beli komputer sendiri, buat beli printer sendiri. Gitu kan bisa. Nah, itulah fungsinya nanti kenapa sih kita harus belajar program ini tadi. Nah, nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya. Nah, kemudian di pertemuan kita kali ini ya, saya akan menjelaskan secara langsung materinya ya. Jadi sebelum menjelaskan materinya ini, nanti KD yang kita pelajari itu nanti kita ada 2 kali pertemuan ya. Di pertemuan ini ada yang pertama, memahami menu dan ikon yang terdapat pada perangkat lunak desain grafis atau pengolah gambar itu ya, desain grafis nanti. Nah, indikator capaiannya yaitu menjelaskan manfaatnya nanti bagaimana mengimplementasikan menu dan ikonnya gitu ya. Kemudian menganalisis menu dan ikonnya nanti bagaimana dianalisis. Di pertemuan berikutnya baru nanti AD berikutnya. Nah, tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita nanti ya tentunya ini ya, melalui kegiatan membaca nanti memperhatikan ini ya, mendengarkan saya menjelaskan itu tadi, menggunakan media Corel Draw itu tadi ya, bisa menjelaskan manfaat
program pembuat grafis. Kemudian melalui diskusi kelompok nanti kalian gitu ya dapat mengimplementasikan menu dan icon. Jadi nanti akan saya beri sebuah LKPD seperti biasa gitu ya. Kemudian juga yang terakhir nanti di pertemuan ini bisa menganalisis. Paham ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan nanti lebih jelas saya jelaskan lagi ya. Nah, maka saya akan lakukan sebuah pretest dulu ya, pretest dulu. Kira-kira kalian itu seberapa sih pengetahuannya sebelum saya beri penjelasan itu nanti bagaimana sih pengetahuannya tentang program pengolah grafis ini atau mengolah gambar ini atau basis vektor. Oke. Baik. Nah, caranya begini, bisa dibuka melalui handphonenya silakan atau melalui komputer kalian ya. Di komputer sudah ada itu di depan ya. Nah, silakan buka Dibuka apa ya? Jangan buka baju loh, nggak boleh ya. Jadi dibuka kuisisnya. Langsung ke PTS buka kuisis. Kuisisnya dibuka. Kuisis buka. Sudah? Ya. Yang pretest. Nah, yang pretest diklik link kuisisnya. Itu kan ada link pretest awal yang saya share di handphonenya. Ya, handphonenya konekkan dulu. Yang mau pakai handphone bisa pakai langsung handphone. Yang mau ke komputer WhatsApp-nya ya dikonekkan ke. Oke, sudah ya. Nah, konekkan ke komputer kemudian dibuka. Ya, buka bisnisnya langsung kerjakan. Ya, langsung kerjakan. Nomor ponsel bisa, pakai email bisa, ya. Terserah silakan yang ingat emailnya. Ya nggak ingat emailnya bisa pakai nomor handphonenya. Oke, sambil saya buka juga kuisisnya. Nah, jangan ada yang ngambil post test ya, yang pretest dulu. Link yang pretest. Ya, ada yang tanyakan? Mana? Ada lemot? Ya, lemot mana? Ya, nah, ya. Mulai. Ya, masuk. Boleh pakai kode, boleh santai aja, santai. Boleh pakai kode, boleh pakai link. Ya. Isi tanggal lain ya. Ya langsung starting. Konsentrasi.
Oke, gimana? Sudah? Belum? Lima menit lagi ya. Oke ya. 5 menit lagi. Iya, sementara dipimpin oleh Revalina. Dibayang-bayangi oleh Abdul Hanan. Abdul Hanan. Siapa itu W? Delapan W itu siapa? W. W. Kelihatan nilainya berapa? Bagus ya. Apa-apa nanti setelah mendaftar nanti semakin bagus ya. Mana? Sudah. Oke. Sudah. Oke, sudah selesai ya. Stop semua. Nilai tertinggi dipegang oleh ikan terbang. Siapa ikan terbang ini, Rek? Ikan terbang ya? Oh, ikan terbang 90. Kasih plus. Nah, ya bagus ya. Nah, cuma masih beragam, masih banyak yang nilainya ada 40, ada 50 ya. Nanti kita perbaiki lagi setelah pembelajaran ini, pasti nanti pengetahuannya lebih meningkat karena ini kan masih di awal, itu kan ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan, kita masuk ke materi utamanya ya. Silakan diperhatikan ya. Saya akan menampilkan PowerPoint ya. Nanti penjelasan tentang aplikasi pengolah grafis ya. Pengolah grafis. Oke, cek belakang kelihatan ya, yang paling belakang jadi kelihatan ya. Oke, nah kita masuk ke jendela utamanya ya, jendela utama CorelDRAW. Nah, jendela utama CorelDRAW ini yang kita pakai, kebetulan tampilannya ini masih CorelDRAW X4. Kalau sekarang ada yang terbaru lagi kan, sampai CorelDRAW berapa itu? Ada X8 kayaknya ya, X8 itu ada. Nah, ya gitu aja, cuma ada fitur-fitur baru yang ditambahkan, biasanya bedanya seperti itu. Nah, ini ada tampilannya.
yang paling atas sendiri biasanya ya. Dan dulu kan biasanya ada tampilan paling atas itu biasanya menampilkan nama file kan. Nah, bahasa Inggrisnya nama file apa? Title bar. Title bar, kayak judul kan. Nama filenya itu kan biasanya judulnya apa? Title bar. Kemudian di bawahnya title bar ada menu bar. Bawahnya menu bar ada toolbar. Toolbar standarnya. Kemudian setelah itu ada properti. Jadi gini ya. Mulai dari title bar, kemudian ada menu bar, itu merupakan turunan masing-masing dari menu. Contoh ketika file diklik ini juga berubah mengikuti menunya si file ya. Kemudian toolbarnya punyanya siapa? Punyanya si file itu tadi ketika filenya yang diklik. Nah, propertinya juga gitu. Contoh lagi, detail lagi, di new diklik. Kan ada tadi yang diklik kan menunya ya di file. Lalu di file ada new. Ketika new dipilih, propertinya punya siapa? Properti punya si new. Paham ya? Jadi rontok gitu loh sebenarnya. Semua aplikasi dasarnya seperti itu. Paham ya? Jadi pertama no title. Nah, habis title itu kan biasanya ada menu. Menu contoh edit gitu ya. Di edit, bawahnya edit ini biasanya ada itu tadi toolbarnya. Toolbarnya siapa? Si edit. Si edit ini punya toolbar masing-masing. Gambar-gambar itu ya. Ketika contoh diedit ada copy paste atau apa diklik. Bawahnya lagi ada gambar-gambar properti barnya. Propertinya siapa? Ya itu tadi copy paste itu tadi. Jadi saya menurun gitu. Paham ya? Nah, oke. Jadi ada atas sendiri title, menu, toolbar, baru properti. Di sebelah sini, kanan ini kanan ya. Kanan ini, nah itu ada yang namanya toolbox. Toolbox itu nanti ya alat-alat utama yang nanti akan sampean pakai. Gitu ya. Toolnya ada apa saja? Banyak di sini ya. Ada pick tool, kemudian ada rectangle, dan ada pine bucket dan lain-lain banyak di sini. Nah, kemudian di sini biasanya ada pojok ireng gitu ya. Ketika diklik nanti anggota toolnya akan muncul. Itu namanya apa? Tombol pojok ireng kayak model itu. Namanya apa? Itu namanya tombol fly out. Fly itu apa? Terbang, out itu keluar. Jadi ketika diklik muncul gitu loh maksudnya anggotanya terbang keluar yang muncul namanya fly out gitu ya. Paham ya? Nah, setelah itu di sini garis tepi ini kan ini kayak penggaris ya. Ada angkanya berapa. Itu namanya ruler. Paham ya? Kemudian di sini ada warna-warna. Namanya apa? Color palette. Di sini ada biasanya ada ganti-ganti kan? Ketika propertinya apa di sini ganti. Itu namanya docker. Nah, kemudian di sini ada yang namanya di tengah-tengah ini, gambar yang tengah ini adalah drawing page. Yang di luar anggota ini adalah drawing window. Ada drawing window, ada drawing page. Nah, drawing page areanya mana? Ya ini di kotak itu. Paham ya? Kalau drawing window areanya di mana? Di sini yang di luar kotak. Nah, karena gambar gitu ya di sini. Kemudian mau dicetak, loh kok nggak keluar gitu kan ya? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, inilah masalah yang harus kalian. Nah, hari ini permasalahan kita ya, problem kita itu yaitu tadi. Tiba-tiba biasanya kita nggak tahu ya menggambar gitu. Tiba-tiba mau mencetak kok nggak muncul sudah digambar. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, nanti silakan ya diperdalam dengan mengetahui toolboxnya ini fungsinya untuk apa. Nanti sambil bicara PPD kesimpulannya kenapa. Ya, kenapa sih kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, masalahnya apa gitu ya. Dan penyelesaiannya nanti bagaimana. Paham ya? Oke, berikutnya dari sini ada yang ditanyakan dulu. Oh ya, ada navigator. Navigator itu tombolnya ini apa? Tombolnya kayak gini ya. Ada horizontal, ada vertikal. Ini jenis scrollan itu namanya navigator. Kendali kan. Itu namanya navigator. Di aplikasi apa sih seperti itu pasti ada itu. Ini namanya navigator. Oke, dari sini paham. Nah, ini ada lagi doc navigator. Doc navigator itu dokumen navigator. Ini ada biasanya kan ada page 1, page 2 gitu kan ya. Tambah gitu kan ya. Kalau di Excel biasanya ada sheet 1, sheet 2 gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada status bar. Status itu biasanya apa sih maksudnya? Status itu apa?
Contoh, ke WC bikin status, makan bikin status, jalan sama pacar bikin status. Apa status itu? Tadi. Hah? Apa yang sedang kita lakukan atau yang kita rasakan itu namanya status. Apa yang sedang kita lakukan, pokoknya itu posisi kita di mana. Nah, itu namanya status. Nah, di sini makanya nanti ketika kita gerakan kursor atau pointer mouse kita, itu ini akan berubah. X-nya berapa, Y-nya sesuai dengan posisi kita. Ketika kita ngeklik pick tool, ya nanti posisinya di sini ya, keterangannya ngeklik pick tool di posisi berapa gitu. Paham ya? Makanya namanya status. Jadi paham dari sini? Oke. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Berarti masalah kita itu tadi apa? Di penjelasan utamanya tadi adalah kenapa ketika menggambar gitu ya, itu kenapa kok nggak muncul ketika di print out. Oke? Dari sini ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjut lagi. Oke? Saya lanjut ya? Ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada penjelasan masing-masing dari title bar itu apa, menu bar itu apa. Kan tadi sudah saya singgung secara umum ya. Nanti silakan dibaca sendiri kan. Sudah saya bagi e-booknya di grup WA ya. Ada e-booknya, kemudian ada PowerPoint ini lebih lanjut. Nanti bisa dipelajari secara detail. Apa sih itu fungsi dari new, fungsi dari copy, fungsi dari open, fungsi dari close all gitu ya. Nanti apa? Nah, itu silakan dipelajari sendiri. Nah, kemudian nanti masalah utama yang sudah saya sampaikan tadi, nah nanti bisa disampaikan di kesimpulan di LKPD. Apa penyelesaian masalahnya, solusinya bagaimana. Bagi gitu ya, paham ya? Oke, dari sini ada yang tanyakan sebelum saya bagikan LKPD-nya. Tidak ya, oke. Kalau begitu silakan sebelum saya bagi LKPD bentuk kelompok dulu. Satu kelompok 4 orang. Wis, acak, silakan. Saya nggak akan menentukan, silakan pilih kelompoknya temannya masing-masing. Langsung ke meja yang ada di tengah ini ya. Langsung satu kelompok satu meja. Ya, hati-hati banyak kabel pelan-pelan ya. Jangan tukaran ya. Tukaran cincin boleh ya. Jangan tukaran. Oke. Nah ya, oke. Komputernya ditinggal dulu. Nah, wes nanti aja. Untuk WhatsApp tenang, nanti setelah nanti meninggalkan kelas ya, tolong kalian itu harus tetap gini ya, maksudnya itu tetap disiplin menjaga identitas kalian, maksudnya rahasia gitu ya. Nanti jangan lupa WhatsApp-nya di lock out dulu. Jangan tinggal di sini kok tiba-tiba lu, waduh, WhatsApp kok mesti ngehack dulu. Padahal di sini belum di apa? Di lock out gitu kan. Jadi orang lain bisa baca gitu kan. Sing baca pasti dirasani gitu. Cocok gitu. Oke, sudah ya. Nah, oke, kelompok. Nanti jangan lupa kasih nama kelompok ya. Satu. Nanti ada informasi tadi. Ada apa? Kenapa jatuh? Apa? Oke, saya kasih waktu sampai pukul 9.20 ya. Jadi ada 20 menitan ya. 9.20 ya. 30 menit ya. 9.20, 30 menit. Nanti presentasi 30 menit. Yes. Oke ya, tentukan nama kelompok dulu. Nama kelompoknya apa? Ya.
Sambil saya putarkan musik, boleh? Boleh. Musik anu aja ya, musik yang apa untuk konsentrasi belajar aja ya, biar. Oh, ini caknan dangdutan ya. Ini joget kabeh nak ngarap kok mereka. Anu aja ya, sound konsentrasi belajar. Ya. Isi TikTok. Ngantuk apa enggak ini? Mozart lagunya. Oke, bisa dibantu?
sambil masalahnya tadi dipecahkan. Pak, yang ini itu Ya, nomor berapa? ya nomor 11. 11. Nomor 11 ya. Oh, sama ini. Ini aslinya ini kan dia perkecil aja, cuma ini sama dengan ini. Oh iya Pak. Nah, apa tadi namanya apa? Navigator. Ada yang tampilkan nama dan penetapan objek tanggal dalam suatu lokasi akurasi pada suatu lokasi bulan tombol untuk membuat dan memodifikasi objek. Semua ya.
menampilkan kemajuan yang berhubungan dengan Nah, di sini baiknya lancar ya. kotak dialog yang berisi tombol-tombol untuk mengatur sebuah objek. Mencetak suatu Kalian sudah kena berapa apa? Namanya cek gitu. ya tombol Sekarang itu program dulu program sekarang kan memperlihatkan keseluruhan kalau dicanggih kamu tanya apa gitu kamu kasih tahu soal itu langsung dijawab semua buat nggak semua apapun itu contoh saya suruh buat script program ya buatkan script program aplikasi apa gitu kamu buatnya bagaimana kamu nggak keluar contoh panggilan jual saya gitu soal apa gitu contohnya saya dapatkan saya kalian apa ada sebut-sebutnya ya contoh kayak apa namanya kalau ambisian sama ambisinya itu beda maka itu langsung bisa beserta alasannya gitu bahaya itu bahaya karena sekarang di luar itu lagi buat koreksi lagi jadi mahasiswa yang
Belum tahu kan, kalian tahu bahaya yang saya langsung pakai itu. Bahaya. Makanya kalau lihat TikTok itu jangan lihat orang yang goyang-goyang aja. Tambah navigasi yang berfungsi menambahkan dan mengurangi jumlah halaman atau bidang atau berpindah Requestnya dari Caknan nih ya Kak. yang pertama itu tombol apa? Kita Rek. Hebatnya, dia model style streaming. Jangan saja dan dibocor. Dan akhirnya kalau Oke, saya turuti requestnya ya. Yang galau-galau. Punya. Oh, dia putus. Digunakan untuk membuat garis kotak semakin mendadak dengan kemudian gunanya untuk membuat garis kotak itu maupun garis itu menggunakan titik hukum.
Banyak. So how do we tell Apa? Request apa? Oh, Jakarta hari ini. Sing Jakarta. Kenapa nggak Malang hari ini? Oh, Stereo Wall ya? Oh, ini lagunya agak anu ini. Elektro pop elektro. Warnai sebuah objek. Wah, ini ngundang iki enak ya Stereo Wall. Undang kemarin enggak undang bintang tamu itu. Kamar mandi, boleh silakan. Sudah selesai?
Terus Bali itu lagunya yang awal itu apa sih yang enak itu? Di luar dari Saya tambah lagi ya, 10 menit ya. Belum selesai. Yoi, 10 menit lagi. Sudah. Keren. Oh yes. Ya Allah kan itu sih gitu loh. Kalau lagu ini kenal apa enggak? Serah. Ini entar ada yang request ini. Oke, sudah selesai? Ayo, lanjut.
Sudah? Belum. Tiga menit lagi ya. Sudah ya? Sudah? Yang belum angkat tangan kelompoknya? Oh belum? Oh iya, ya, oke, 3 menit, 3 menit.
Oke, sudah ya. Baik, sudah. Kita masuk ke sesi presentasi ya. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Yang ketiga. Kelompoknya yang tujuh. Kelompoknya siapa dulu? Sebentar. Saya pengen tahu nama kelompoknya. Dari sana nama kelompoknya apa? Kelompok 5. Sini kelompok. Oke, Google. Sini kelompok. Kelompoknya namanya? Kelompokku. Sini kelompok ini sembarangan. Sini kelompok. Hah? Copy paste. Oke, kita mulai dari kelompok 5 dulu Kasih pulang kelompok 5. Dua orang aja boleh, perwakilan 2 orang. Ngapain? Sekarang dulu ya. Jadi kan nanti silakan presentasikan ya. Perwakilan aja 2 orang ya. 2 orang. Oke, sudah. 2 orang. Kemudian nanti silakan di situ, tidak usah semua kan banyak itu ya. Nah, dari situ yang pertama dari menu ya ikon tadi kira-kira yang dipilih yang mana yang mau dijelaskan. Yang pertama kan ya, bagian pertama. Nah, dijelaskan di bagian pertama kira-kira menu yang sering dipakai atau tool yang sering dipakai, kemudian bagian yang sering dipakai itu yang mana? Ya, yang awal. Paham ya? Nah, kemudian itu cari 2. Kemudian yang berikutnya di situ ada penjelasan tentang tool-tool yang ada di toolbox kan. Nah, menurut kelompok sampean cari 2 yang paling sering dipakai, kemudian dijelaskan. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir kan ada kesimpulan atas apa sih yang kita pelajari hari ini tadi, kemudian sama masalah tadi, penyelesaian masalah tadi. Masalahnya tadi apa? Kenapa sih ketika kita menggambar di CorelDRAW, tiba-tiba ketika kita ini mau cetak atau tampilkan di print preview itu kok nggak keluar? Kenapa? Ya, paham ya? Oke. Sudah siap? Bapak yang masalahnya belum. Apa? Yang masalahnya. Belum. Nah, oke, kalau begitu yang belum yang sudah siap siapa? Yang sudah siap aja. Dulu. Dia sama Hanan. Ya Hanan. Oke, Hanan. Kelompok Hanan. Hanan kelompoknya tadi namanya apa? Copy paste. Oke. Kelompok copy paste. Ini dipakai ya. Ya, oke. Agak maju sedikit.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok Copy Paste dengan rekan saya, Mbak Selina. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan diskusi kami hari ini. Jadi tadi kan dijelaskan beberapa ini ya. Oke, stop dulu stop. Kalau ada teman yang di depan, yang lain diajukan. Kecuali orang yang lagi di paham ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu kalian tentang beberapa fitur yang ada di Corel Draw. Yang pertama ada toolbox. Kalian tahu kan apa itu toolbox? Bisa tahu. Saya bisa nggak tahu sih guys. Toolbox ya. Fungsi toolbox tahu nggak? Ayo ada yang tahu nggak? Oke, jadi fungsinya itu adalah kumpulan tombol yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek. Ya? Ya. Oke. Kemudian yang kedua ada menu bar. Jadi fungsinya itu adalah untuk menampilkan perintah-perintah yang digunakan untuk mengatur dan mengolah objek. Ya. Kalian lihat di situ ada gambar-gambar tol. Nama-nama manusia gambar nama-nama manusia. Ya. Maaf semua ikut. Oke. Nama-nama tool. Pick a photo. Di sini ada bagian crop, yaitu untuk memotong objek dan menyeleksi terlebih dahulu. Kemudian ada Smart Fill Tools, itu untuk memberi warna pada objek sekaligus membentuk objek baru berdasarkan bentuk objek yang diberi warna. Nah, jadi tools yang dipilih tadi apa? Satu, crop tool, yang kedua, smart fill tool. Nah, kan gitu ya. Masing-masing kelompok tadi berhak mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang di depan. Silakan. Satu pertanyaan aja. Oke, lanjut. Dan untuk kesimpulannya, jadi kan tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang permasalahan, ya kan? Jadi masalah yang disampaikan Guru pada awal tadi itu disebabkan karena objek dibuat di luar drawing page atau di drawing window-nya. Jadi hal ini dikarenakan nantinya area cetaknya itu terletak pada drawing page. Dah. Oke. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Masuk silakan. Pertanyaan boleh. Dari kelompok sini kelompok apa tadi? Barangan, silakan. Kalau mau bertanya. Ayo, satu pertanyaan aja. Pastikan yang sudah dipakai toolsnya dia smart fill sama tool. Nah, kemudian tool yang dipakai dia lagi toolbox. Oke. Ya. Silakan boleh. Sekarang, nah ini kelompok yang punya mau tanya dulu. Kelompok 5. Berdiri jangan apa? Berdiri enggak? Langsung berdiri enggak? Ya. Kalau drawing page itu, jadi objeknya itu terletak di dalamnya situ. Kalau drawing window itu, drawing page itu yang dicetak. Nanti hasilnya itu ada di drawing page. Jadi kalau drawing window itu nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Yang mau menyangka boleh, silakan. Ada cuman. Ya silakan, yang mau menyangka boleh. Silakan yang mau menyangka boleh. Oke, gimana? Sudah benar atau salah jawabannya? Benar. Oh ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang mau apa? Kelompok yang mau bertanya. Tadi tanya perbedaan antara drawing page dan drawing window.
Sudah? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, ada yang tanya lagi kelompok 5 ya. Alia. Tidak, di windownya. Ya mungkin anaknya lupa. Mungkin orangnya lupa. Atau orangnya baru belajar mungkin terus salah. Oke, boleh silakan. Kalau mau bantu anggota kelompoknya boleh ya, bantu jawab ya, silakan. Baik, Ya. sebentar ya. Anan bisa dibantu temannya. Karena yang di print itu area yang di print out itu ada di drawing page. Jadi meskipun kita menambahkan sesuatu tapi di luar drawing page itu nantinya nggak akan ke print out. Oke, betul ya, kasih plus. Nah, yuk. Kelompok. Kasih nama kelompoknya apa? Oh ya, copy paste. Kasih plus untuk copy paste. Oke, bisa kembali ke tempat. Berikutnya, ya sudah, silakan. Sudah selesai. Bisa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok siapa, yuk? Sebelum saya tunjuk, langsung. Ayo. Oke. Ya, kelompoknya siapa? Ya, yang home itu kelompok apa itu? Kelompok apa itu? Ya, wis maju ayo. Langsung maju. Ayo. Kelompok berapa? Kelompok apa namanya? Kelompokku. Ya, kelompokku ayo maju. Kasih plus kelompokku dong. Siapkan pertanyaan untuk kelompokku. Kalau tadi kelompok 5 sudah, kelompok 5 mau bertanya lagi boleh atau kelompok yang lain. Ayo, kelompok lain harus bertanya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompokku akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang sering digunakan dalam CorelDRAW. Fitur-fitur yang digunakan yaitu fitur-fitur yang digunakan yaitu halaman gambar yang berfungsi untuk tempat kerja utama, untuk mendesain objek dan juga sebagai area cetak suatu desain. Yang kedua ada fill tool, yaitu digunakan untuk mewarnai bidang objek. Untuk penyelesaian masalah, kenapa saat menggambar di draw window tidak bisa di print karena kemungkinan gambar melebihi garis drawing tick. Jadi kesimpulannya, untuk mengetahui tools apa saja yang ada pada aplikasi CorelDRAW serta mengetahui fungsi-fungsi yang ada pada menu-menu dalam CorelDRAW. Oke, itu adalah kesimpulan dan ada yang tanya kan? Silakan. Kelompok 5 mau tanya lagi. Ayo ini gantian, kelompoknya siapa? Kelompoknya Hanan mungkin. Kelompok tadi kelompok apa namanya? Copy paste. Yo, kelompok copy paste. Ada yang tanya kan? Oh ya, dari kelompokku. Oh, oke Google. Berdiri, tidak apa-apa. Oke Google. Mungkin di apa namanya? Di garis drawing page. Drawing page kan anak apa? Kelebihan ada garisnya yang terlihat kelebihan. Ya, jawabannya.
Ya, oke, silakan. Tidak apa-apa, sudah kedengaran itu. Mungkin waktu menggambar di drawing page itu kan bisa tersenggol atau tercoret gitu. Nah, nanti kalau hasil coretan itu tidak ikut di print di drawing windownya. Paham nggak? Oke, sudah puas ya. Oke, kasih plus untuk kelompokku ya. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? Yang siap kelompoknya siapa lagi? Ayo. Kelompoknya siapa lagi? Kelompok siapa? Ini waktunya tinggal dikit, ayo. Sembarang, ayo kelompok sini. Presentasi aja. Ayo. Ayo, waktunya sudah mau habis. Ya, oke. Kelompok apa ini? Oke, Google. Habis kelompok Google, kelompoknya siapa? Kelompok 5 ya. Habis kelompok 5 terakhir kelompok sembarangan ya. Oke. Ini jelaskan aja karena waktunya sudah mepet ya. Jadi langsung aja dijelaskan, nanti langsung gantian kelompok 5 kemudian ke kelompok sembarang. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Oke Google akan mempresentasikan tentang agak maju Mbak. Gitu. Ya. fungsi dari nama fitur yang tersedia dari CorelDRAW. Yang pertama ada title bar. Fungsi title bar yaitu area yang menampilkan nama CorelDRAW yang sedang aktif. Kemudian ada drawing pick, sebuah area kerja utama untuk mendesain objek dan juga sebagai area cetak suatu desain. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui fitur-fitur serta fungsi yang ada pada CorelDRAW sehingga kita dapat menerapkannya pada saat menggunakan CorelDRAW. Fitur yang sering kami gunakan adalah drawing pack karena memiliki fungsi utama yaitu untuk mendesain objek dan juga sebagai area cetak suatu desain. Permasalahan yang disampaikan Pak Guru tadi dapat diselesaikan dengan merubah gambar tersebut menjadi bitmaps terlebih dahulu, kemudian baru di print, sedangkan bitmap sendiri udah adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik yang tersimpan di memori komputer. Oke, sudah ya. Kasih plus yuk gantian. Kelompok 5. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 5. Kliponnya pakai ya. Kliponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan sedikit tentang fitur dan tools dari CorelDRAW. Yang pertama ada title bar. Fungsi dari title bar adalah untuk menampilkan nama file CorelDRAW yang sedang aktif. Yang kedua ada status bar. Fungsinya untuk memberitahu informasi mengenai objek atau teks saat ini. Yang berikutnya fungsi tools. Fungsi tools yang biasa digunakan adalah pictor. Fungsinya yaitu memilih objek, memindahkan objek, serta memutar objek. Selain itu ada Bezier tool, yaitu untuk membuat garis berupa lengkung maupun garis lurus menggunakan titik-titik hubungan objek. Oke ya, sebenarnya. Kesimpulannya yaitu salah
salah satu aplikasi membuat grafis atau vektor yaitu CorelDRAW memiliki berbagai menu dan ikon dengan berbagai macam fungsi. Di pertemuan kali ini, kami mempelajari dasar-dasar dan ikon CorelDRAW. Untuk permasalahan yang ditanyakan yaitu karena gambarnya berada di drawing window bukan di drawing page. Jadi kalau mau di print gambarnya tidak bisa muncul. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada. Oke, udah. Kasih plus ya. Untuk kelompok 5. Sekarang kelompok terakhir. Kelompok sembarangan. Sembarangan. Yuk. Ayo. Sudah terakhir ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok sembarangan akan menjelaskan mengenai fitur dari yang pertama ada menu-bar yang memiliki fungsi yaitu untuk mengatur dan mendesain gambar dan juga untuk mendapatkan efek yang berkaitan dengan vektor dan bitmap. Kemudian ada beberapa fitur yang sering digunakan yaitu freehand tool untuk membuat garis bebas seperti halnya Anda menggambar dengan pensil. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu dengan kita mempelajari tools dalam CorelDRAW, kita dapat menghasilkan gambar desain sesuai yang kita harapkan. Seperti permasalahan yang disampaikan Pak Guru, hal tersebut muncul akibat kita yang kurang tahu fungsi dari drawing page. Ketika kita menggambar desain di luar drawing page, maka desain yang dihasilkan percetakan tidak akan keluar. Oke, kesimpulannya itu ya, sudah? Oke, kasih plus. Oke. Baik ya, semua kelompok sudah melakukan presentasi ya dari semua kelompok itu tadi ya. Ini kayaknya kelompok yang paling baik tadi kelompoknya siapa kayak? Kelompoknya siapa ini? Kelompok Nah, menurut saya tadi karena yang paling banyak pertanyaan ya dan bisa menjawab dengan kelompok berapa? Kelompok kopi, bukan kopi paste. Ini tadi kelompoknya apa namanya? Kopi paste ya. Kasih plus untuk kopi paste. Nah, itu ya. Bukannya yang lain tidak bagus, semua tetap yang lain juga bagus gitu ya. Cuma kan karena tadi waktu kita tidak terlalu banyak, jadi kita percepat gitu ya. Nah, berikutnya kita tadi kan sudah belajar ya, mulai dari awal sampai ini tadi presentasi. Sekarang akan saya lakukan sebuah post test. Kalau tadi di awal ada pretest ya, sekarang akan saya lakukan post test. Linknya ya sudah saya share di grup ya. Silakan langsung menghadap ke, boleh pakai komputer, boleh pakai handphone masing-masing. Bisa kembali ke komputernya, pilih yang post test ya, post test, jangan sampai salah. Link post test, quizzes ya, pakai quizzes, link post test. Oke, silakan dibuka link post test. Post test ya. Kasih nama asli ya. Jangan nama panggungnya ya. Ya, di post test memimpin masih Nabila, disusul oleh Rumaisa,
disusul oleh W. Evalina memimpin, disusul oleh Abdul Hanan, disusul oleh Nabila. Nabila masih belum ada yang salah. Oke, saya refresh. Wih, posisi atas ada Nabila dengan 100% ya, benar semua. Oke. Sambil menunggu yang lain posisi. Bagus ya, kata-katanya meningkat drastis. Wah, ini ada yang 100 lagi ya. Umaisa. Selfie Okta ya. Kita tinggal satu orang menunggu Clara selesai. Oke, sudah selesai semua ya. Ternyata dari sini hasilnya ya, dari yang awal tadi masih ada banyak yang di bawah KKM gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi ya, dari nilai itu tidak ada yang di bawah KKM. Nilainya semua di atas KKM dengan nilai tertinggi 100 ya. Kemudian nilai terendahnya yaitu 80 ya. Jadi nilai terendahnya 80, berarti KKM-nya 75, semua berarti di atas KKM. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, jadi intinya pembelajaran hari ini sudah baik gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita tutup, saya pengen tahu kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini itu tolong bisa
disimpulkan Abdul Hanan. Ya, tolong apa sih ya tadi yang kita pelajari selama kegiatan satu pertemuan ini tadi apa? Berdiri, boleh berdiri. Ya. Jadi yang saya dan teman-teman pelajari pada pertemuan kali ini adalah pengenalan tentang aplikasi pembuat desain grafis yang bernama Corel Draw beserta dengan alat-alatnya dan fungsi-fungsinya, serta kita dapat mengetahui bagian desktopnya itu ada icon apa-apa saja gitu. Oke, betul, kasih aplaus Abdul Hanan. Kemudian ada lagi yang mau menjawab apa yang kita peroleh hari ini tadi? Selain itu tadi ada permasalahan yang saya sampaikan. Kesimpulannya apa? Perbedaan antara drawing window dan drawing page bisa disimpulkan apa tadi? Alia, mana Alia? Nah, ayo berdiri. Apa tadi Alia kesimpulannya bahwa perbedaan drawing page dan drawing window? Berdiri? Bisa berdiri? Ya. Oh ya, jadi drawing window itu apa tadi? Area kerja yang ada di luar gambar kotak yang di tengah itu, di luar area drawing page. Jadi drawing page itu adalah area yang di tengah itu ya, yang di kotak itu. Oke, jadi ketika kita menggambar nanti diposisikan di drawing page agar nanti terkena area print. Oke ya, itu ya. Nah, itulah tadi yang bisa kita pelajari hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pastinya jelas nanti bisa setelah belajar ini kan kalian tahu fungsi-fungsinya. Nah, di pertemuan minggu depan ya, pertemuan selanjutnya ya nanti tolong kalian bawa apa itu bungkus makanan, entah itu bungkus makanan atau itu bungkus permen atau bungkus minuman ya, paham? Nanti dari bungkus itu ya minggu depan silakan dibawa, masing-masing orang bawa anu aja, per kelompok aja ya, nanti kan untuk kelompok ya, masing-masing orang bawa boleh atau nanti per kelompok satu juga boleh. Nah dari itu nanti silakan diidentifikasi ketika mau menggambar itu nanti terus apa yang digunakan di situ ya minggu depan ya. Nah itu fungsinya itu tadi ya, atau nanti setelah itu dari gambar itu apa contoh desainnya itu nanti itulah nanti yang akan kalian gambarkan menggunakan aplikasi Corel Draw untuk selanjutnya. Itu ya nanti di akhirnya projectnya itu ya. Paham ya? Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Baik ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini ya, silakan berdoa dulu. Tolong disiapkan ya. Siapa ya? Alek Raka. Tolong disiapkan dulu sebelum kita akhiri ya. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Tidak ada ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semaloka. Jaya. Oke.